Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Di sini kita akan memasuki materi tentang dynamic routing OSPF. Sini kita akan masuk ke Cisco CCNA part 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan topologi seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya aku udah membuat topologi seperti ini. Teman-teman bisa membuat topologi seperti ini terlebih dahulu mengikuti cara di video sebelumnya. Nah, di sini itu kita akan konfigurasi router satunya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka router satunya. Lalu di sini kita ke CLI, sini kita isikan no. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke enable terlebih dahulu, lalu config. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface yang menuju ke PC 1 ya teman-teman, yaitu gig 0/0. Sini kita bisa mengetikkan interface gig 0/0. Enter. Lalu kita bisa mengetikkan IP add 192.168.1.1 terus 255.255.255.0. Maaf teman-teman, kebanyakan seperti ini. Lalu jika sudah, di sini bisa kita enter, lalu kita bisa no sh. Lalu selanjutnya di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke interface yang menuju ke router 2 ya teman-teman, yaitu gig 0/1. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/1. Lalu IP add, kita bisa masukkan IP-nya 10.10.10.1 spasi 255. Seperti ini. Lalu jika sudah, di sini kita bisa no sh. Lalu kita exit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya di router 1 itu sudah selesai. Kita lanjut ke router 2-nya. Kita bisa buka router 2. Kita ke CLI. Sini bisa kita no. Lalu kita enable. Lalu config. Lalu sekarang kita akan masuk ke interface yang menuju ke PC 2 ya teman-teman, yang gig 0/1. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/1. Sudah bisa kita enter. Lalu kita akan masukkan IP-nya, IP add 192.168.2.1 spasi 255.255.255.0. Lalu jika sudah, bisa kita enter, lalu kita no sh, lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 1 ya teman-teman, yaitu gig 0/0. Interface gig 0/0. Lalu kita bisa masukkan IP-nya, IP add 10.10.10.2 spasi 255.0. Seperti ini. Lalu kita bisa no sh, lalu kita exit. Lalu selanjutnya di sini kita sudah di router 2-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada setiap isinya ya teman-teman. Kita bisa buka PC 1-nya terlebih dahulu. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini itu kita isikan IP-nya. Kita bisa isikan 192.168.1.2. Lalu untuk subnet masknya itu sama seperti ini. Lalu untuk sininya itu kita 192.168.1/1.1. Lalu kita bisa buka isi satunya, isi 2-nya, maaf. Kita ke desktop, IP configuration. Sini kita bisa isikan 192.168.2.2. Lalu untuk subnet masknya itu sama. Ininya default gateway-nya kita isikan dengan 192.168.1.1. Seperti ini. Maaf teman-teman, .2.1.
Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan konfigurasi OSPF-nya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke router satunya. Lalu di sini kita bisa mengetikkan router OSPF. Nah, di sini kita bisa mengetikkan router OSPF spasi tanda tanya ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini dia itu menggunakan proses IDCLP ya teman-teman. Kan angkanya harus sama, sedangkan kalau SPF itu bebas. Di sini saya akan menggunakan angka 1 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan 1. Lalu kita bisa masukkan network yang akan dipromosikan nih. Kita akan mengetikkan network spasi 10.10.10.0 lalu spasi tanda tanya. Nah, di sini itu belum selesai ya teman-teman. Kalau di OSPF itu ada yang namanya well chart bit. Nah, di sini kita isikan IP-nya seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan area tanda tanya. Nah, di sini itu untuk area itu dimulai dari 0 sampai sekian ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan area 0. Enter. Lalu kita lanjut ketikkan network 192.168.1.0. Lalu yang tadi ya teman-teman 0.0.0.255 seperti ini. Lalu selanjutnya areanya itu 0. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu jika sudah, kita lakukan juga di router 2 nya. Kita bisa close terlebih dulu router 1, lalu kita masuk ke router 2. Di sini kita bisa mengetikkan router OSPF 2. Lalu kita bisa ketikkan network 10.10.10.0 seperti ini. Lalu spasi 0.0 3 kali titik 255. Lalu areanya adalah 0. Area 0. Lalu selanjutnya bisa kita enter. Lalu kita bisa ketikkan lagi network 192. Maaf, kita ulangi. Network 192.168.2.0 spasi kita tuliskan yang tadi 255. Lalu selanjutnya areanya itu 0 juga. Lalu kita cek dengan do show atau do sh IP OSPF. Ini seperti ini. Enter. Nah, di sini itu sudah ada yang 1.1 ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa cek lagi di router satunya. Di sini kita bisa mengetikkan do sh IP OSPF NIC. Maaf teman-teman, kurang spasi. Nah, di sini juga sudah ada yang 2.1-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tes koneksi. Di sini kita akan kirim surat. Kita coba kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini itu hasilnya itu akan violet ya teman-teman. Kita bisa coba ulangi. PC 1 ke PC 2. Nah, di sini itu hasilnya itu akan successful sekarang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan router 3-nya. Tambahkan yang 2911 yang ini. Kita taruh di sini. Lalu selanjutnya di sini kita akan tambahkan satu buah PC lagi. Di sini. Lalu kita akan hubungkan. Kita akan hubungkan dari router 2 ke router 3. Lalu kita akan buat node juga.
buat node terlebih dahulu. Sini untuk node router 3-nya itu 20.20 IP-nya .20.1/24. Lalu sini kita taruh di sini ya teman-teman. Untuk IP router 2 mengarah ke router 3. Lalu selanjutnya kita akan buat node lagi. Kita taruh sini. Sini itu IP-nya itu 20.20.2/24. Lalu di sini itu IP-nya untuk PC 3 terlebih dahulu aja, 192.168.3.2/24. Lalu untuk yang di sini untuk jalur dari router 3 ke PC 3 itu 192.168.3.1/24. Lalu kita bisa hubungkan ya teman-teman. Kita rapikan terlebih dahulu. Ini kita ulangi ya teman-teman. Ini kita hubungkan dari sini ke sini terlebih dahulu, lalu dari router 2 ke router 3. Lalu selanjutnya di sini kita bisa sesuaikan. Selanjutnya kita bisa tambahkan IP baru. Kita masuk ke router 2. Di sini kita bisa mengetikkan exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan mengetikkan interface gig 0/2. Lalu kita masukkan IP-nya 20.20.20.1. Lalu 255.255.255.0. Lalu kita bisa enter. Lalu kita no SL. Lalu selanjutnya di sini kita bisa exit. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa konfigurasi di router 3-nya ya teman-teman. Kita buka router 3-nya. Kita ke CLI. Sini kita isi dengan no. Lalu kita bisa enable conf t. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan, kita bisa mengarahkan ke interface yang ke PC ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/1. Lalu selanjutnya minta enter. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. IP at 192.168.3.1. Lalu spasi 255.0. Bisa kita enter. Lalu selanjutnya kita bisa no SL. Lalu selanjutnya kita bisa exit. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa konfigurasi untuk masuk ke interface yang mengarah ke router 2-nya. Ya, teman-teman. Interface gig 0/0. Lalu kita bisa enter. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan IP-nya. IP at 20.20.20.2 spasi 255.0 seperti ini. Lalu kita bisa no SL. Lalu kita exit. Nah, di sini sudah semuanya ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa pasangkan IP di PC. Kita ke PC 3, desktop, IP configuration. Lalu di sini kita bisa isikan IP-nya. 192.168.3.2. Untuk subnet masknya sama. Untuk default gateway-nya itu kita bisa 192.168.3.1. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan update OSPF-nya di router 2. Nah, karena di sini itu sudah ada network baru, kita bisa buka router 2-nya terlebih dahulu.
Nah, di sini kita bisa mengetikkan router OSPF 2. Lalu selanjutnya di sini kita bisa masukkan network yang akan dipromosikan. Kita bisa mengetikkan network 20 titik 20 titik 20 titik 0. Lalu kita masukkan yang tadi spasi 0.0 titik 255. Seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa ketikkan areanya itu adalah 0 ya teman-teman, sama. Lalu selanjutnya kita bisa exit. Lalu jika sudah, di sini kita akan lakukan konfigurasi OSPF di router 3-nya ya teman-teman. Kita bisa buka router 3-nya. Sini kita bisa exit. Maaf, tidak usah. Karena di sini sudah exit. Nah, di sini kita bisa mengetikkan router OSPF 3. Lalu network 192.168.3.0. Lalu kita masukkan yang seperti tadi. 03 kali titik 255. Lalu untuk areanya itu sama ya teman-teman, 0 juga. Pasti area 0. Lalu jika sudah bisa kita enter. Maaf teman-teman, di sini aku ada salah ketik. Lalu kita bisa mengetikkan do sh IP OSPF NIC. Seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan lagi network 20.20.20.0 spasi 03 kali titik 255. Untuk areanya itu sama 0. Ada salah ketik lagi, maaf. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa mengetikkan yang tadi, yang ini. Nah, di sini itu hasilnya itu sudah full ya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba kirim surat dari PC 3 ke PC 2. Nah, maka di sini itu hasilnya itu akan successful ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan coba buka router 3-nya lagi. Lalu di sini kita akan mengetikkan do sh IP route. Nah, di sini itu tuh sudah ada O-nya ya teman-teman. Sudah ada yang 10.10.0 dan 192.168.2.0 dan yang 3.0 juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF dengan VLAN ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan set up topologinya. Kita bisa tambahkan, kita close terlebih dulu. Sini kita akan tambahkan switch. Kita tambahkan switch yang 2960, maaf. Yang ini kita taruh di sini. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan 2 PC. Rapihkan terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa tambahkan node. Sini node-nya kita beri 30.30.1/24. Lalu kita bisa beri node untuk PC 4-nya. VLAN 10. Lalu untuk PC 5-nya itu VLAN 20. Lalu untuk IP PC 4 192.168.4.2. Lalu selanjutnya untuk PC 5-nya 192.168.5.2/24. Nah, di sini kita bisa hubungkan menggunakan kabel otomatis ya teman-teman. Kita hubungkan dari router 3 ke switch. Lalu kita hubungkan juga dari switch ke router 4. Lalu dari
switch ke router 5 juga. Lalu selanjutnya kita akan kelompokkan. Seperti ini. Lalu jika sudah, di sini kita paskan saja ya teman-teman. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di switch. Kita bisa masuk ke switchnya. Lalu kita ke CLI. Sini kita bisa enable terlebih dahulu. Lalu conf t. Lalu selanjutnya kita bisa mengetikkan, kita akan masuk ke interface FA0/1 terlebih dahulu ya teman-teman. Ini itu yang mengarah ke router 3. Kita bisa enter. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan switch port mode terang. Lalu kita bisa exit. Lalu VLAN, kita buat VLAN 10. Lalu VLAN 20-nya juga. Lalu kita exit. Lalu selanjutnya sini kita bisa masukkan port interface ke VLAN tadi, yang VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini kita bisa, untuk yang PC 4 kita bisa mengetikkan interface FA0/3. Sini kita bisa enter. Lalu kita bisa mengetikkan switch port mode akses. Kita singkat saja ya teman-teman. Maaf, di sini ada salah ketik. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengetikkan switch port akses VLAN 10. Lalu kita bisa exit. Lalu selanjutnya di sini kita bisa masuk ke interface yang FA0/1. 2. Interface FA0/2. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan interface FA0/2. Lalu kita bisa mengetikkan switch port mode akses. Di sini saya singkat ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan switch port akses VLAN 20. Lalu kita bisa exit. Lalu kita cek dengan do as a VLAN brief. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman, VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sub interface-nya. Kita bisa masuk ke router 3-nya. Sini kita bisa enable terlebih dahulu, lalu conf t. Nah, sebelum itu kita akan mempromosikan IP yang 30.30.1. Nah, ini kita bisa mengetikkan interface gig 0/2. Lalu kita bisa mengetikkan IP at 20.20, maaf 30.30.30.1 spasi 255.0. Lalu no sh. Lalu selanjutnya di sini bisa kita exit. Nah, lalu kita bisa membuat subnet interface-nya untuk VLAN 10 ya teman-teman. Sini kita bisa mengetikkan interface gig 0/1.10. Untuk namanya di sini saya akan menggunakan 10 ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan encapsulation 2.1q 10. Lalu kita bisa masukkan IP at 192.168.4.1 255.255.255.0. Lalu kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan membuat yang VLAN 20-nya. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/2.20. Lalu kita ketikkan yang ini encapsulation.1q 20.
Lalu kita ketikkan IP-nya, IP add 192.168.5.1 spasi 255.255.255.0. Lalu bisa kita enter, lalu kita bisa exit. Nah, lalu kita akan pasangkan IP di PC 4 dan PC 5-nya. Kita close, kita ke PC 4. Sini kita ke desktop, IP configuration, lalu IP address-nya kita isi dengan 192.168.4.2. Lalu untuk subnet mask-nya itu sama. Sininya kita isikan dengan 192.168.4.1. Lalu jika sudah di sini bisa kita close, lalu kita ke PC 5-nya. Kita ke desktop, IP configuration. Di sini bisa kita isikan IP-nya 192.168.5.2. Untuk subnet mask-nya sama. Lalu untuk default gateway-nya di sini kita isi dengan 192.168.5.1. Seperti ini ya teman-teman, lalu bisa kita close. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan router 3, itu tambahkan network VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Kita bisa buka router 3-nya lagi. Lalu di sini kita bisa mengetikkan router OSPF 3. Lalu kita akan ketikkan networknya. Network 30.0.0. Lalu yang tadi kita paste. Seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk areanya itu sama, 0. Lalu selanjutnya kita ketikkan lagi network 192.168.4.0. Lalu yang tadi kita paste. Lalu areanya sama, 0 juga. Lalu selanjutnya kita akan buat yang VLAN 20-nya. Kita bisa mengetikkan network 192.168.5.0. Lalu yang tadi kita paste, teman-teman. Untuk areanya itu sama, area 0. Kita hanya konfigurasi di router 3-nya ya teman-teman. Tapi kita bisa buka router 1-nya. Sekarang. Kita N. Lalu kita conf. Nah, di sini di router 1-nya kita bisa mengetikkan do sh IP router. Maaf, IP route. Nah, di sini kita bisa spasi. Nah, kalian bisa lihat huruf yang O, dia itu sudah ada networknya, yang VLAN 10 dan VLAN 20-nya ya teman-teman. Padahal tadi itu kita tidak konfigurasi. Lalu selanjutnya di sini aku akan mengkelompokkan ya teman-teman. Di sini itu dia area 0 dan yang di sebelah sini itu dia area 1-nya. Nah, sekarang kita bisa buka router 1-nya lebih dahulu. Lalu di sini kita akan mengetikkan do show run. Seperti ini ya teman-teman. Lalu bisa kita enter. Lalu di sini kita bisa spasi. Seperti ini ya, kalian bisa lihat untuk network yang 10.10 dan 192.168.1.0 itu sudah benar. Sudah masuk ke area 0. Nah, kita juga bisa cek yang ada di router 2-nya. Sini kita bisa N conf t. Lalu kita bisa ketikkan do sh run. Nah, di sini router 2 network 0.10.0 ini sudah benar, berada di area 0. Lalu untuk network yang 20.0 dia berada di area 1. Jadi nanti kita bisa ubah menjadi area 1. Lalu yang 20.0 juga nanti kita akan ubah menjadi area 1 ya teman-teman. Di sini kita akan ubah, kita bisa mengetikkan sebentar. Sini kita bisa mengetikkan router OSPF 2. Nah, kita akan hapus network yang lama, yang 20.0 ya teman-teman. Di sini kita bisa kita ketikkan
0 network 20.20.20.0 spasi yang tadi. Seperti ini, area 0. Lalu selanjutnya jika sudah di sini itu akan muncul seperti ini. Sini kita ulangi terlebih dahulu ya teman-teman. Ini area. Ini kita ubah menjadi area 1. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan yang 192. Kita ubah menjadi area 1. Lalu di sininya kita hapus. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mengetikkan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa ubah area di router 3-nya. Kita bisa buka router 3-nya. Lalu di sini kita bisa enable terlebih dahulu. Lalu config. Lalu kita bisa ketikkan do sh run spasi. Nah, di sini itu terdapat 5 yang dipromosikan. Kita bisa mulai dari yang atas ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan kopikan dari yang pertama terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita bisa copy. Lalu di sini kita bisa paste. No network seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan ulang. Di sini kita ubah menjadi area 1 dan no-nya itu kita hapus. Lalu selanjutnya kita ke yang kedua. Kita bisa copy. Lalu di sini kita bisa no, paste, enter, kita area 1, lalu no-nya kita hapus. Lalu kita bisa yang ketiga. Lalu di sini kita bisa copy yang ketiga. Kita copy. Lalu di sini kita bisa mengetikkan no. Lalu kita paste. Lalu kita ketikkan ulang. Kita ubah menjadi area 1. Lalu selanjutnya yang keempat. Kita ubah lagi menjadi area 1 dan di bagian no-nya kita hapus. Lalu kita masuk ke yang terakhir, yang kelima. Kita copy, paste, lalu kita ulangi, kita ubah menjadi area 1 dan no-nya kita hapus. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa cek dengan mengetikkan do sh run. Seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini itu sudah menjadi area 1 semua ya, teman-teman. Sudah menjadi area 1 semua. Lalu selanjutnya kita bisa cek dengan routing table. Do sh ip route. Nah, di sini itu muncul kode ya, teman-teman, yang artinya OSPF-nya itu kita bisa cek di router 2 sekarang. Di sini kita bisa cek dengan mengetikkan do sh ip route. Nah, maka di router 2 itu tidak ada kode ya, teman-teman, seperti di router yang tadi. Karena router 2 itu adalah penghubung area 0 dan area 1. Kita bisa cek di router 3-nya sekarang. Sini kita bisa mengetikkan do sh ip route. Nah, di sini itu sudah muncul OSPF-nya ya, teman-teman. Sekian video bab 14 kali ini, sampai jumpa di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.